Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu fikih menurut buku Tarikh Tasyrik, yaitu diktat kuliah yang dipelajari di Universitas Al-Azhar. Di sini perkembangan ilmu fikih itu dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu periode taksis. Secara bahasa, taksis adalah peletakan fondasi, yaitu terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, masa di mana diturunkannya Al-Quran dan adanya hadis-hadis Nabi. Periode yang kedua adalah periode ijtihad, masa di mana munculnya madhab-madhab besar atau imam-imam besar. Contohnya madhab yang sampai sekarang kita anut, yaitu madhab Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan juga Imam Hanafi. Pada masa ini, cara penulisan kitab mereka yaitu ditulis secara panjang dan secara detail. Sedangkan periode ketiga adalah periode jumud. Secara bahasa, jumud adalah stagnan atau tidak berkembang. Dinamakan jumud karena apa? Karena pada zaman ini tidak ada madhab baru yang muncul, karena mereka memilih untuk mengikuti madhab-madhab yang sudah ada sebelumnya. Dan pada zaman ini, cara penulisan kitabnya yaitu berupa matan, atau berupa kitab-kitab yang lebih ringkas ataupun yang isinya itu syair-syair. Dan periode yang keempat adalah periode hadir, yaitu pada periode zaman kita sekarang. Pada periode ini itu lebih mirip dengan periode yang kedua, yaitu periode ijtihad. Cara penulisan pada zaman hadir ini adalah sama seperti pada zaman kedua, yaitu periode ijtihad. Pada zaman ini, para ulama-ulama lebih memilih untuk menulis kitab secara panjang dan detail. Nah, pada zaman ketiga, cara penulisan yang berupa matan itu dianggap tidak efektif. Karena apa? Karena pada matan itu harus ada yang menjelaskan. Matan itu harus disyarah dan juga kadang disyarah dan disyarah lagi. Nah, kalau matan itu nggak efektif, terus kenapa kok pada zaman sekarang masih ada yang belajar matan? Ya, karena matan itu akan tetap efektif kalau asalkan kita paham apa syarahnya dan hafal apa matanya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan singkat tentang Aqidatul Awam. Aqidatul Awam dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki, yaitu yang secara bahasa Aqidatul Awam adalah kitab yang berisi tentang akidah bagi para orang-orang awam atau orang-orang yang masih kurang dalam agamanya. Pembahasan pertama yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang terdapat pada nazm pertama dalam kitab Aqidatul Awam, yaitu Abda'u Bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da'imul ihsan. Ar-Rahman adalah sifat penyayang Allah yang diberikan oleh semua makhluk hidup tanpa terkecuali satupun. Sedangkan sifat Ar-Rahim adalah sifat penyayang Allah yang hanya diberikan kepada makhluknya yang beriman saja. Dan penjelasan kedua adalah tentang Daimul Ihsan. Nah, Daimul Ihsan artinya adalah Allah senantiasa berbuat baik kepada makhluknya. Nah, kalau senantiasa berbuat baik kepada makhluknya, lalu kenapa kita itu ada yang tertimpa musibah? Kenapa kita ada yang dicoba seperti ini, seperti itu, dan lainnya? Dan kenapa juga sampai ada makhluk atau bayi yang terlahir itu dalam keadaan cacat? Nah, di sini penjelasannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sesuatu itu baru bisa diketahui asalkan ada lawannya. Kalau tidak ada lawannya, ya kita nggak tahu apa sesuatu itu. Terus kenapa harus ada kejahatan? Ya karena agar kita mengetahui kebaikan-kebaikan Allah. Contohnya ada orang yang dianggap itu, wah orang itu pintar. Nah, kenapa kok kita bisa tahu orang itu pintar? Ya karena orang-orang di lingkungannya tidak ada yang sepintar dia. Terus poin yang kedua adalah mungkin kita nggak tahu kenapa kok Allah ngasih
itu ngasih itu kepada kita. Kenapa Allah nyoba kita kayak gitu? Karena sesuatu yang itu tidak tentu baik menurut Allah. Nah, yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah menjelaskan al-awal dan al-akhir yang terdapat pada bait kedua dalam kitab Aqidatul Awam. Di sini sebenarnya pemilihan kata awal dan akhir itu kurang tepat. Karena apa? Karena al-awal dan akhir itu masih terikat waktu, sementara Allah itu di luar waktu. Karena Allah lah yang menciptakan waktu. Dan karena juga nggak ada bahasa lain yang bisa menyimpulkan atau membahas tentang apa sesuatu di luar waktu tersebut, maka dipilihlah dalam kitab ini, yaitu al-awal dan al-akhir. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.